Podcast. Hari ini aku mau ajak kalian ke salah satu tempat yang menarik dan bersejarah di daerah Jakarta Timur. Kebetulan rumahku dekat dengan tempat ini sehingga aku memutuskan untuk mengajak kalian ke sini. Ikutin terus keseruannya ya. But remember, don't hesitate to call on me for anything. Like you said, a human being, I'm gonna make you take that chance. Biaya masuk Kompleks Monumen Pancasila Sakti ini terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu untuk umum seharga Rp5.000 per pengunjung, dan yang kedua untuk pelajar atau mahasiswa seharga Rp3.000 per pengunjung. Monumen ini dibuka untuk umum setiap hari kecuali hari Senin mulai dari pukul 8 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Halo teman-teman, aku udah sampai nih di tujuan aku. Kalian penasaran gak sih aku tuh ajak kalian kemana? Jadi, aku itu ajak kalian ke Kompleks Monumen Pancasila Sakti. Nah, tadi itu kalau kalian udah masuk ke pintu masuknya, nah kalian tuh langsung bayar tiket masuknya. Tiket masuk per orangnya itu Rp5.000. Nah, kalian nanti akan dapat stiker ini, Monumen Pancasila Sakti, dan dapat buku panduannya juga. Ini buku panduannya jujur tebel banget. Jadi But remember, don't hesitate to call on me for anything. Like you said, a human Kompleks Monumen Pancasila Sakti yang aku kunjungi ini tepatnya terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah, kompleks ini itu tidak jauh dari Markas Angkatan Udara Republik Indonesia di Lanut Halim Perdana Kusuma. Di Kompleks Monumen Pancasila Sakti ini itu ada beberapa bangunan, jadi gak cuma satu museum atau gak cuma satu monumen, tapi ada monumen dan ada juga beberapa museum-museum di dalamnya. Di mana bangunan-bangunan ini itu tidak dibangun secara bersamaan. Bangunan-bangunan utamanya itu terdiri dari Monumen Pancasila Sakti yang dibangun pada tahun 1969, kemudian ada juga Paseban atau Museum Pancasila Sakti yang dibangun pada tahun 1982, dan ada juga Museum Pengkhianatan PKI Komunis yang dibangun 10 tahun kemudian pada tahun 1992. Pada kesehariannya, para pengelola dan juga para petugas membagi wilayah ini itu menjadi 4 wilayah utama. Yang pertama ada Monumen Pancasila Sakti, yang kedua ada Paseban atau Museum Pancasila Sakti, yang ketiga ada Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis, dan yang terakhir ada Ruang Relik. Kompleks Monumen Pancasila Sakti ini sangatlah luas, di mana kompleks ini dibangun di areal tanah seluas lebih dari 14 hektar. Khususnya di wilayah Ring 1, tidak hanya terdapat monumen, melainkan juga terdapat beberapa situs sejarah lainnya seperti sumur maut, rumah-rumah bersejarah, mobil, truk, dan panser yang digunakan selama peristiwa G30 SPKI. Nah, di belakang aku ini adalah monumen utama, yaitu Monumen Pancasila Sakti yang berada di wilayah Ring 1. Monumen Pancasila Sakti adalah bangunan yang berbentuk burung Garuda raksasa yang menaungi patung 7 pahlawan revolusi yang terbunuh pada malam 1 Oktober 1965. Selanjutnya, aku akan ajak kalian ke Paseban atau Museum Pancasila Sakti, di mana
museum ini itu menampilkan 16 diorama. Diorama-dioromanya itu menampilkan reka ulang adegan pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Selain itu juga dijelaskan momen-momen sebelumnya, yaitu terkait rapat persiapan G30S ataupun pelatihan militer sukarelawan G30S. Enam belas diorama yang berada di Museum Paseban menampilkan reka ulang adegan rapat-rapat persiapan, latihan sukarelawan PKI, pengamanan Lanum Halim Perdana Kusuma, penculikan 7 pahlawan revolusi, dimasukkannya jenazah para perwira Angkatan Darat ke dalam sumur maut, pengangkatan jenazah dari sumur maut, upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata Jakarta, dan tertembaknya Inspektur Polisi Tingkat 1 Karel Satswit Tubun serta Ade Irma Suryani Nasution. Selain itu, terdapat juga foto-foto pahlawan revolusi, ruang teater, ruang relik, dan ruang pameran foto di dalam Museum Paseban. Dan yang terakhir ini, aku akan ajak kalian masuk ke Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Nah, seperti yang aku udah jelaskan sebelumnya bahwa museum ini atau bangunan ini tuh didirikan paling terakhir yaitu pada tahun 1992. Nah, apa sih isinya? Jadi, di Museum Pengkhianatan PKI Komunis ini itu berisi 34 diorama, di mana diorama ini tuh menampilkan sepak terjang PKI sejak 1945 hingga penumpasannya pada akhir 1970-an dan awal 1970-an. Penasaran? Memasuki Museum Pengkhianatan PKI, maka kita akan disambut dengan ruang intro yang dimana di dalamnya terdapat 3 mozaik foto yang salah satunya menggambarkan kekejaman PKI dalam pemberontakan Madiun. Selanjutnya, 34 diorama yang terdapat di Museum Pengkhianatan PKI Komunis menampilkan peristiwa serta aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI mulai dari 1945 hingga 1974, di mana diawali dengan peristiwa 3 daerah yang terjadi pada 4 November 1945, kemudian aksi teror gerombolan Cek Mamat, aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang, pemberontakan PKI di Cirebon, peristiwa revolusi sosial di Langkat, pemogokan buruh Sarpubri di Delanggu, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madiun, pembunuhan di Kawedanan Ngawen Blora, pembebasan Gorang Gareng, penghancuran PKI di Soko, pembantaian di Dungus, tertembak matinya Muso, pembunuhan massal di Tirtomoyo, penangkapan Amir Syarifuddin, serangan gerombolan PKI di Tanjung Priok, peristiwa Tanjung Morawa, lahirnya MKTBP PKI, diadilinya DN Aidit, kampanye budaya PKI, rongrongan PKI terhadap ABRI, peristiwa Kanigoro, peristiwa Bandar Besi, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta, penyerbuan gubernuran Jawa Timur, penguasaan kembali RRI Pusat, peristiwa Kentungan Yogyakarta, rapat umum Front Pancasila, penangkapan DN Aidit, sidang Mahkamah Militer luar biasa, rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI, operasi Trisula di Blitar Selatan, penumpasan gerakan PKI ilegal, dan diakhiri dengan diorama tertembak matinya S.A. Sofyan yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1974. Halo teman-teman, makasih ya udah temenin aku berkunjung ke tempat ini. Semoga kalian bisa menikmati videoku kali ini dan kalian juga tertarik untuk datang ke sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!